tentunya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas usaha dakwah beliau, kasih sayang beliau sehingga mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya hingga saat ini. Dan insya Allah kita semua menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian, kemarin sudah mengerjakan tugas yang telah Ustaz berikan, yaitu menulis ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semua ya, sehingga dapat menerima materi dengan benar-benar dan bisa mengamalkan dan mengerjakan melaksanakan apa yang ada di dalam buku ya. Oke, marilah kita berdoa. Pimpin ya, Ustaz yang pimpin. Mari ya, ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz mau menanyakan tentang kesiapan kalian pada hari ini. Oke, yang pertama, sudah menyiapkan pensil, alat tulis yang semua di sini? Ada pensil, buku, penghapus, ada ya? Nah, oke. Dan yang kedua, sudah menyiapkan buku paket? Buku paket pendidikan agama Islam. Udah ya? Oke, berarti kalau sudah semua, Ustaz rasa kalian sudah siap menerima materi pada hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugas semua ya, jangan ada yang tidak. Karena apa? Tugas itu akan menjadi absen kalian. Kenapa? Karena ini melalui video pembelajaran, jadi Ustaz tidak tahu siapa yang menonton dan siapa yang tidak. Jadi caranya adalah Ustaz beri tugas kalian. Nah nanti, hari tugas Ustaz, ada yang tanya begitu, hari tugas ya, karena Ustaz tidak tahu siapa yang sudah nonton, siapa yang belum. Caranya adalah mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas, maka ini berarti menonton video Ustaz. Jadi Ustaz absen, hadir gitu. Oke, semua siap ya? Oke, siapkan bukunya, simak. Nah, Ustaz ambil buku dulu ya, jangan kemana-mana. Wah, oke, kembali lagi kepada Ustaz Abdul Basit tentunya. Oke, Ustaz sudah ambil buku ya. Nah, buku itu buku paket kelas 1. Oke, semuanya pegang bukunya, angkat dulu. Bagus. Oke, setelah pegang bukunya, buka halaman ya 27. Ya, kemarin itu tentang apa? Yakin Allah itu ada ya, karena kita masuk di bab 3, yaitu iman kepada Allah. Apa iman kepada Allah? Kemarin sudah dijelaskan. Apa coba? Ayo, apa? Ada itu di halaman 25. Iman kepada Allah berarti membenarkan dengan hati bahwa Allah itu ada, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Gitu. Jadi mengakui Allah itu ada, dibuktikan dengan lisan. Selalu mengagungkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada selain Allah kan. Nah, baru Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Habis itu dibuktikan dengan apa? Tujuan Allah mengadakan kita atau menghidupkan kita di dunia, atau menciptakan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Jadi bukti percaya kepada Allah itu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, baik kepada teman, patuh kepada orang tua, dan patuh kepada guru atau ustaz dan ustazahnya di sekolah. Itu namanya iman kepada Allah. Jadi banyak ya, pokoknya melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Oke, sekarang kita buka halaman 28 ya, yaitu ada di sini ya gambar, yaitu tugas kelompok. Sebenarnya ini tugas kelompok ya, karena kalian tidak hadir, tidak di sekolah, jadi Ustaz jelaskan saja. Yang pertama, ada gambar
pengamatan apa atau tanggapan apa setelah melihat anak memberikan ayam makanan? Apa coba? Apa? Betul sekali. Jadi menandakan bahwa kita harus sayang bukan terhadap cuma sesama manusia aja, tapi terhadap apa? Hewan atau makhluk yang lain kita harus juga menyayangi, memberi makan, menjaga alam. Baru taman itu harus dibersihkan. Kadang kita sayang kepada makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan itu, menjaga bunga itu jangan dicabut-cabut sembarangan ya. Jadi disapu, dibersihin, bunganya disiram air, itu bentuk sayang kita terhadap makhluk Allah yang lain ya. Terus yang di sampingnya itu ada gambar luar angkasa ya, ada bumi, Mars, Jupiter ya. Jadi planet lain dan langit yang gelap. Itu apa, menandakan apa itu? Jadi hasil pengamatannya kalian apa? Tentang planet-planet lain di luar angkasa. Ayo apa coba? Kita dengar. Ya, betul sekali. Jadi semua ciptaan Allah itu luar biasa besar, banyak ya. Jadi Allah itu maha besar, Allah maha kuasa. Allah bukan cuma menciptakan bumi, bahkan planet yang lebih besar dari bumi itu ada, dan Allah lah yang menciptakan. Coba Ustaz mau tanya sama kalian, ada gak orang di bumi ini atau pabrik mana gitu yang mengatakan, oh saya pernah itu menggeser matahari gitu kan, oh saya pernah itu menciptakan pisang atau menciptakan pasir? Itu gak ada, ya kan? Gak ada yang mampu, karena itu hanyalah kuasa Allah. Allah itu maha esa ya. Allah yang memiliki semuanya. Lihat planet yang luas, langit yang gak ada tiangnya tapi gak rubuh, itu kuasa Allah ya. Terus yang berikutnya, Allah itu esa ya. Allah itu esa ya, bisa bacakan ya. Allah itu esa artinya tunggal. Tunggal itu satu ya, seperti pohon akar tunggal itu akar yang satu, nggak kemana-mana. Jadi tunggal itu satu, nggak punya anak, nggak punya teman, nggak punya apa. Maksudnya Allah itu maujud illallah, jadi satu ya Allah. Allah itu ada sebelum kita ada ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi seperti di kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi kita nggak boleh kita lagi meminta itu berdoa selain kepada Allah, itu nggak boleh ya. Jadi harus hanya kepada Allah. Nah, terus tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi kita nggak boleh memohon pertolongan kepada makhluk ya, kepada siapa gitu. Tolong gitu, nggak boleh ya. Tapi kita tolong kepada Allah, maka Allah akan melalui perantara apa saja yang Allah hendaki ya. Yang penting mintanya mau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikutnya, wujudnya langit beserta gugusannya, bumi beserta isinya, laut beserta isinya, menjadikan bukti bahwa Allah itu maha esa ya. Jadi ikan-ikan di laut beserta isinya, ikan, terumbu karang, semua yang diisinya dalam laut adalah milik Allah. Allah yang ciptakan. Jadi yang berikutnya, memiliki anggota tubuh serta manfaat dari setiap anggota tubuh, semua itu harus kita syukuri dengan cara memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik ya. Jadi tubuh kita ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang berikan, kita harus memanfaatkan dengan baik ya. Gak boleh coret-coret ya kan di badan itu ya. Gak boleh mukul temannya, gak boleh. Kalau mukul sakit, gak boleh mukul temannya. Kalau kita mau mukul teman nih, cubit dulu kita. Ya Allah sakit. Ya, kalau sakit ngapain saya harus mukul teman? Nah kan, kita harus menjaga yang telah Allah berikan. Tubuh kita ini Allah yang berikan. Makan makanan yang bergizi ya. Gak boleh menyakiti tubuh kita sendiri. Oke, paham ya? Paham. Oke, kalau sedang nangis gak boleh pukul badan ya, karena sakit. Gak boleh menyakiti diri sendiri. Dan satu lagi, tidak boleh menyakiti juga orang lain.
ketika memukul diri sendiri sakit juga sakit, apalagi memukul teman. Oke, semuanya siap ya, tidak boleh nakal, karena kalau nakal berarti tandanya tidak mempercayai atau mengimani iman kepada Allah. Kan Allah yang beri kepada kita. Oke ya. Oke, mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah seluruh alam ini, hewan, tumbuhan, laut, dan isinya itu semua ciptaan Allah. Dan yang pertama adalah tubuh kita ini adalah Allah yang berikan, maka kita harus menjaganya, dan kita juga harus sayang kepada makhluk Allah, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada lingkungan ya. Membuang sampah sembarangan itu tandanya tidak sayang kepada makhluk Allah atau lingkungan. Karena apa? Membuang sampah sembarangan itu mencemari lingkungan ya. Jadi nggak boleh. Ketika kita bersih maka tandanya kita iman kepada Allah, dan harus sayang kepada sesama, sayang kepada orang tua, patuh, disuruh belajar sama orang tua, nurut ya, jangan main HP terus ya. Nah, kalau waktunya belajar gitu ya. Dan juga harus berbakti kepada guru-guru atau ustadz dan ustazah kalian semua. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini dari Ustaz Abdul. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Nanti Ustadz akan berikan tugasnya ya, tugasnya menulis kembali. Kenapa selalu tugasnya menulis? Karena kalian masih kelas 1 harus sering-sering menulis agar tulisannya rapi dan bagus ya. Terus ada keutamaan ketika menulis, yaitu ketika menulis kalian akan lebih mudah menghafal ya. Karena menulis itu 2 kali kerja ya. Yang pertama melihat langsung ditransfer kotak ya, langsung diingat, habis itu diingat lagi untuk menulisnya. Jadi 2 kali kita belajar, insya Allah kita akan cepat paham apa pembelajaran pada hari ini atau yang sedang berjalan ini. Oke, terima kasih. Itu saya dari Ustaz Abdul. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu melindungi kita semua dari virus berbahaya ya, dari malapetaka, dari orang-orang jahat, dari gangguan setan, dan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita dari Ustaz Abdul. Jaga diri baik. Oke, assalamualaikum.